Sewaktu saya membaca bacaan Injil hari Minggu biasa ke-24 ini, saya teringat waktu SD dulu, ujian agama Katolik. Pertanyaannya, berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuni sesama? Pilihannya A, 7, B, 70, C, 490, D, tidak terhingga. Yang saya lingkari C, 490. Langsung oleh guru agama saya dicoret merah panjang. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian Tuhan memanggil saya masuk seminari. Supaya apa? Supaya saya belajar di seminari dan merenungkan Injil hari ini. Seandainya saya tidak disalahkan oleh guru agama hari itu, mungkin saya akan mengampuni sesama hanya sampai 490 kali. Setelah itu, 491, saya akan melihat orang yang bersalah bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai objek. Bukan lagi sebagai subjek. Maka sebenarnya lewat Injil hari ini, Yesus hendak menyelamatkan kita semua, yaitu supaya kita tetap menjadi manusia seterusnya. Bahkan lewat perumpamaan yang disampaikan, Yesus ingin berkata, seberat apapun kesalahan orang lain padamu, dia tetaplah manusia. Yang mana dalam hukum kasih kita tahu dan kita mendengar bahwa kita harus mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada celah bagi kita untuk mengubah orang lain dari subjek menjadi objek. Saya sengaja pelan-pelan ini supaya pas 1 jam misalnya. Karena saya sudah tahu ternyata bukan lagi agak panjang sekarang ya. Jadi misa kedua 8:30. Saya pelan-pelankan biar supaya nggak dimarahi Romo Manaik. Kok misalnya cepet gitu. Kita harus mencintai orang lain seperti diri sendiri. Ini yang membuat kita tidak punya celah untuk mengubah orang lain dari subjek menjadi objek. Selama-lamanya kita akan memandang orang lain, bahkan yang bersalah kepada kita, sebagai subjek, sebagai manusia. Berat, sulit, ya, saya katakan ya. Berat, sulit, benar itu. Sebagai manusia, sulit dan berat. Tetapi dengan sabda itu, dengan ajaran ini, Yesus sekali lagi menyelamatkan kita semua agar tetap menjadi manusia. Coba bayangkan, seandainya ketika Petrus bertanya dalam Injil pagi hari ini, Yesus, berapa kali saya harus mengampuni sesama? Lalu Yesus menjawab secara matematis, 8 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Mungkin kita akan menjadi lebih buas daripada hewan buas. Seandainya waktu itu Yesus salah menjawab, barangkali kita akan menjadi lebih buas daripada hewan buas. Mungkin kita hari ini ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita, barangkali yang terbersit dalam pikiran kita bukan lagi mengampuni, tapi mutilasi. Mungkin kalau kita tidak mendengar Injil hari ini dan kita tidak merenungkan itu, ketika kita mendengar kata pengampunan, mungkin kata itu menjadi kata yang asing untuk kita. Sehingga ketika ada orang dibunuh, ketika orang ada
dirajam, dilempari batu, bagi kita biasa saja dan kita tidak tergetar hatinya. Mungkin masih ada yang protes. Di antara yang hadir di sini mungkin ada yang protes. Tapi Romo, saya sudah berulang kali mengampuni orang itu dan kayaknya gak tobat-tobat. Saya yakin banyak yang bertanya seperti itu. Terasa saya dari sini. Saya kan kehilangan kesabaran, Romo. Jawaban saya, kalau kita masih ingin menjadi manusia, mari kita mendengarkan dan mengikuti ajaran Yesus. Kalau saya ditanya, Romo pengen jadi manusia atau ya saya pengen jadi manusia. Wong pecel masih enak, nasi padang masih enak. Saya tidak mau menjadi tadi itu yang saya katakan di atas, lebih puas daripada. Ini saya kalau ngomong hewan-hewan terus nanti direkam, didengarkan Romo Ari, enggak boleh lagi misa di sini saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ukuran kita disebut sebagai seorang manusia ketika kita memiliki hati. Tentu dengan akal budi, tapi dalam konteks Injil hari ini saya ingin menggarisbawahi soal hati. Hati dalam bahasa Inggris itu heart, H-E-A-R-T. Nah, di tengah-tengah kata heart ini ada kata ear, E-A-R, yang artinya telinga, fungsinya untuk mendengar. Itu sebabnya ketika orang tidak punya hati, dia tidak mau mendengarkan orang lain. Itu sebabnya si hamba jahat dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mencekik temannya. Karena dia tidak punya hati. Karena tidak punya hati, dia tidak punya telinga untuk mendengarkan. Sehingga temannya yang adalah manusia dicekik seperti mencekik objek tadi. Temannya yang berhutang 100 dinar dilihat bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek. Maka kalau kita pagi hari ini tidak mendengar bacaan Injil pagi hari ini, bisa terjadi seperti hamba yang jahat ini, mencekik. Menarik gambaran mencekik. Kenapa mencekik? Kenapa enggak memegang lengannya, bajunya? Mencekik berarti leher. Leher gambaran pernafasan. Seakan-akan mau membunuh hidupnya. Kenapa kok sampai demikian? Ya karena orang lain bukan lagi subjek, objek. Maka pertanyaan untuk kita semua, refleksi untuk kita semua pada hari Minggu ini. Apakah kita masih akan bertanya, Romo sampai berapa kali? Kalau Bapak Ibu masih bertanya demikian, saya tidak akan menjawab secara matematis. Jawaban saya adalah bacaan Injil hari ini. Kalau kita masih ingin menjadi manusia, seberat apapun kesalahan orang lain pada kita, kita harus belajar memandangnya sebagai manusia. Kalau tidak, orang lain adalah objek bagi kita, bukan sesama. Orang lain itu dengan seenaknya bisa kita perlakukan menurut kehendak kita. Sekali lagi, mari kita renungkan bacaan Injil pada minggu biasa ke-24 ini. Berat, iya. Sulit, iya.
Tetapi lewat bacaan Injil hari ini, Tuhan mau menyelamatkan kita semua, martabat kita semua sebagai manusia seutuhnya. Tuhan memberkati.